Bayangkan, seorang wanita yang dahinya hitam karena sujud, yang bibirnya kering karena puasa, dan yang tangannya ringan memberi sedekah, namun justru dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Apa yang salah? Mengapa ketaatannya tidak mampu menyelamatkannya? Sahabat Sirah Official, sebelum kita lanjutkan, tolong tekan like dan subscribe untuk terus mendukung dakwah ini. Dan tulislah sholawat di kolom komentar. Semoga Allah melindungi kita dari api neraka. Bismillah, mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, hari ini kita akan menyelami sebuah kebenaran yang menggetarkan jiwa. Sebuah kisah yang pernah disampaikan langsung oleh baginda Nabi Muhammad SAW kepada para sahabatnya. Kisah ini bukan sekadar cerita pengantar tidur, melainkan sebuah peringatan keras bagi kita semua yang merasa sudah aman dengan amal ibadah kita. Kita seringkali merasa bangga dengan sholat malam kita. Kita merasa suci dengan puasa-puasa sunnah kita. Namun, tahukah kalian bahwa ada satu lubang kecil yang bisa menghabiskan seluruh tumpukan pahala tersebut dalam sekejap mata? Lubang itu ada di dalam mulut kita. Lubang itu bernama lisan. Di zaman Rasulullah, hiduplah seorang wanita yang namanya tidak disebutkan secara spesifik. Namun reputasinya sebagai ahli ibadah sangatlah masyhur di kalangan masyarakat. Dia adalah sosok yang secara kasat mata adalah penghuni surga. Dia tidak pernah absen sholat malam. Ketika orang lain terlelap dalam mimpi, dia bersimpuh di hadapan Robnya, menangis memohon ampunan. Ketika orang lain makan dengan nikmat di siang hari, dia menahan lapar dan haus demi meraih ridho Allah melalui puasa. Bayangkan betapa beratnya perjuangan wanita ini. Dia bukan sekadar muslimah biasa. Dia adalah mujahidah dalam ibadah. Setiap malam dia berdiri, rukuk, dan sujud hingga kakinya mungkin membengkak. Setiap hari dia menjaga hawa nafsunya dari makan dan minum. Dia mengorbankan waktu istirahatnya dan kenikmatan dunianya demi mengejar derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta yang dia miliki pun tidak dia simpan sendiri. Dia dikenal sebagai dermawan yang luar biasa. Setiap ada tangan yang menengadah, dia selalu memberi. Semua orang melihatnya sebagai sosok wanita solihah yang paling sempurna. Namun, ada satu sisi gelap yang tersembunyi di balik jubah ibadahnya. Sisi gelap yang akhirnya membawa dia pada kehancuran yang paling nyata di akhirat kelak. Suatu hari, seorang sahabat datang menghadap Rasulullah SAW. Dengan nada penuh tanya dan mungkin rasa heran, ia menceritakan perihal wanita ini. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ada seorang wanita yang dikenal dengan banyaknya sholat, puasa, dan sedekahnya. Namun dia sering menyakiti tetangganya dengan lisannya." Kalimat ini seharusnya membuat kita semua terdiam sejenak. Menyakiti tetangga dengan lisannya. Mungkin dia sering mencaci, mungkin dia sering menggunjing, atau mungkin dia sering merendahkan orang lain dengan kata-katanya yang tajam. Padahal, dia adalah seorang ahli ibadah. Bagaimana mungkin dua hal yang bertolak belakang ini ada dalam satu jiwa? Mari kita dengarkan jawaban Rasulullah yang sangat tegas dan tidak menyisakan ruang untuk perdebatan. Jawaban yang seharusnya membuat bulu kuduk kita merinding. Beliau SAW bersabda, "Ia di neraka." 3 kata yang meruntuhkan seluruh gunung pahala wanita tersebut. Ia di neraka. Kalimat ini bagaikan petir di siang bolong. Bagaimana mungkin wanita sesoli itu berakhir di tempat yang paling mengerikan? Apakah sholatnya sia-sia? Apakah puasanya tidak dihargai? Tidak, sahabatku. Masalahnya bukan pada ibadahnya kepada Allah, tapi pada bagaimana dia memperlakukan ciptaan Allah. Kesolehan yang hanya berhenti di sajadah tanpa menyentuh hati manusia adalah kesolehan yang semu. Ketahuilah, Allah tidak membutuhkan ibadah kita, tetapi kitalah yang membutuhkan ampunannya melalui cara kita memuliakan sesama hambanya. Saudaraku, mari kita selami lebih dalam lagi. Jika golongan pertama masuk neraka karena kegagalan mengendalikan emosi dan rasa syukur terhadap pasangan, golongan berikutnya ini jauh lebih tragis. Mereka adalah orang-orang yang kita anggap pahlawan agama, orang-orang yang kita cium tangannya, kita kagumi bacaan Qur'annya,
dan kita irilah pada kedermawanannya. Tapi di hadapan Allah, mereka tidak bernilai sehelai sayapnya ukpun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengisahkan tentang 3 orang pertama yang akan diadili pada hari kiamat. Bukan pembunuh, bukan perampok, bukan pezina. 3 orang pertama yang dipanggil ke mahkamah Allah adalah seorang yang mati syahid, seorang ahli ilmu dan pembaca Al-Quran, serta seorang dermawan yang hartanya melimpah ruah. Mari kita bayangkan sidangnya. Suasana padang mahsyar yang mencekam, matahari berjarak 1 mil, keringat bercucuran menenggelamkan tubuh. Dipanggillah orang pertama. Ia adalah seorang yang tewas di medan perang. Tubuhnya penuh luka, darahnya tumpah membasahi bumi. Di dunia ia disebut pahlawan. Di dunia namanya diukir di batu nisan yang megah. Allah bertanya kepadanya, padahal Allah Maha mengetahui, apa yang telah engkau lakukan dengan nikmat kekuatan yang aku berikan? Dengan percaya diri orang itu menjawab, Ya Allah, aku berperang di jalanmu, aku membela agamamu, hingga aku mati syahid. Namun apa jawaban Allah? Langit berguncang mendengar keputusannya. Allah berfirman, Kadzibta, engkau berdusta. Engkau berperang bukan karena aku. Engkau berperang agar orang-orang menyebutmu sebagai pemberani. Engkau berperang agar namamu disebut sebagai pahlawan yang gagah perkasa. Dan sungguh, engkau telah mendapatkan gelar itu di dunia. Lalu diperintahkanlah malaikat untuk menyeret orang ini. Wajahnya yang dulu dibanggakan, kini diseret di atas tanah yang panas, lalu ia dilemparkan ke dalam api neraka. Kemudian dipanggillah orang kedua, seorang qori, pembaca Al-Quran yang suaranya merdu, yang ilmu agamanya luas. Orang yang mungkin videonya viral di dunia, yang ceramahnya dihadiri ribuan orang. Allah bertanya, apa yang engkau lakukan dengan ilmu yang aku titipkan? Ia menjawab, Ya Allah, aku mempelajari ilmu, aku mengajarkannya, dan aku membaca Al-Quran semata-mata karenamu. Allah kembali berfirman, dusta engkau. Engkau menuntut ilmu agar disebut ulama. Engkau membaca Al-Quran agar orang-orang memujimu sebagai qori yang hebat. Dan engkau sudah mendapatkan pujian itu di dunia. Pujian manusia itulah upahmu. Di sini tidak ada lagi bagian untukmu. Maka nasibnya sama. Ia diseret di atas wajahnya dan dilemparkan ke dalam kobaran api yang menyala-nyala. Lalu orang ketiga, sang dermawan. Ia yang menyumbang masjid, menyantuni yatim piatu. Ia berkata, Ya Allah, tidak ada satu jalan kebaikan pun yang engkau perintahkan untuk bersedekah, kecuali aku telah infakkan hartaku di sana karenamu. Allah berfirman, engkau berdusta. Engkau melakukan itu semua agar orang memanggilmu dermawan, agar orang memuji kemurahan hatimu. Saudaraku, kisah ini meruntuhkan kesombongan kita. Mereka bukan orang kafir, mereka orang Islam. Mereka beramal soleh, tapi hati mereka busuk oleh riya. Mereka mencari wajah manusia, bukan wajah Allah. Ini adalah peringatan keras bahwa neraka bukan hanya untuk pendosa maksiat, tapi juga untuk ahli ibadah yang hatinya tidak ikhlas. Dan kembali kepada konteks wanita yang disebutkan di awal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan peringatan spesifik tentang bahaya lisan, lidah yang tak bertulang, namun tajamnya melebihi pedang. Ada sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang membuat bulu kuduk merinding. Seorang sahabat datang kepada Nabi dan bercerita, Wahai Rasulullah, si Fulana, sebut saja seorang wanita di kampung itu. Dia itu ahli sholat malam. Siangnya ia berpuasa, dan dia juga rajin bersedekah. Ibadahnya luar biasa secara vertikal kepada Allah. Namun, lanjut sahabat itu, tapi ya Rasulullah, dia sering menyakiti tetangganya dengan lisannya. Kata-katanya pedas, dia suka bergunjing, mengadu domba, menyinyir kehidupan orang lain. Tidak ada tetangga yang selamat dari gangguan mulutnya. Apa jawaban Rasulullah? Apakah Nabi berkata,
tidak apa-apa, yang penting sholatnya rajin? Tidak. Rasulullah menjawab dengan tegas, singkat, dan mematikan harapan. La khaira fiha, hiya finnar. Tidak ada kebaikan pada dirinya, dia tempatnya di neraka. Astaghfirullahaladzim. Sholat malamnya tidak menolongnya. Puasa sunnahnya tidak menyelamatkannya. Sedekahnya tidak menjadi tameng. Mengapa? Karena ia membawa dosa kepada sesama manusia yang belum dimaafkan. Ia bangkrut di akhirat. Pahala sholatnya diambil oleh tetangga yang ia gunjing. Pahala puasanya diambil oleh orang yang ia fitnah. Hingga ketika pahalanya habis, dosa-dosa tetangganya ditimpakan kepadanya, lalu ia dilempar ke neraka. Lidah wanita dan juga lidah laki-laki adalah organ kecil yang bisa menjadi kunci surga atau anak kunci neraka. Ribah, menceritakan aib orang lain, merasa diri paling suci, komentar jahat di media sosial, itu semua adalah bentuk ketajaman lisan di era modern yang bisa menyeret kita ke dalam golongan penghuni neraka terbanyak. Jadi, ketika Nabi mengatakan wanita banyak masuk neraka, salah satu faktor utamanya adalah karena kebiasaan melaknat dan mengingkari kebaikan suami, serta ketidakmampuan menjaga lisan dari menyakiti orang lain. Ini adalah fakta pahit yang harus kita telan sebagai obat. Lantas, apakah tidak ada harapan? Apakah wanita ditakdirkan untuk celaka? Tentu tidak. Islam adalah agama rahmat. Justru karena sayang, Nabi memberitahukan hal ini agar para wanita bisa waspada. Setelah peringatan yang menakutkan ini, Nabi memberikan kunci rahasia. Kunci yang jika dipegang oleh seorang wanita, ia akan menjadi ratu di surga, bahkan lebih cantik dari bidadari. Apakah kunci itu? Saudaraku yang mendambakan surga, ketahuilah, saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa mayoritas penghuni neraka adalah wanita, para sahabiah, wanita-wanita mulia di zaman Nabi, tidak lantas marah. Mereka tidak protes dengan dalih kesetaraan gender atau merasa tersinggung. Tidak, hati mereka bergetar hebat karena takut kepada Allah. Air mata mereka tumpah. Mereka langsung bertanya, mencari solusi. Mereka bertanya, lalu apa yang harus kami lakukan agar selamat, wahai Rasulullah? Apa jalan keluarnya? Disinilah letak keindahan Islam. Allah tidak memberikan vonis tanpa memberikan jalan pengampunan. Rasulullah memberikan resep keselamatan yang sangat indah dan bisa dilakukan oleh siapa saja. Beliau bersabda, bersedekahlah kalian dan perbanyaklah istighfar, memohon ampun kepada Allah. Rasulullah menekankan sedekah. Mengapa sedekah? Karena sedekah itu memadamkan kemurkaan Allah, sebagaimana air memadamkan api. Sedekah itu menolak bala. Bagi para wanita yang mungkin sering tergelincir lisannya, yang mungkin emosinya sering tidak stabil hingga menyakiti hati suami atau orang lain, sedekah adalah penebusnya. Sedekah melembutkan hati yang keras. Sedekah membersihkan harta dan jiwa. Bahkan dalam riwayat lain, para wanita di zaman Nabi, begitu mendengar seruan ini, mereka langsung melepas anting-anting mereka, gelang-gelang mereka, cincin-cincin mereka. Mereka melemparkannya ke kain yang dibentangkan oleh Bilal bin Robah. Mereka tidak berpikir dua kali. Harta bisa dicari, tapi keselamatan dari api neraka adalah harga mati yang tak bisa ditawar. Saudaraku, mari kita renungkan. Berapa banyak uang yang kita habiskan untuk perawatan wajah, untuk pakaian, untuk gaya hidup. Tapi betapa sulitnya tangan ini merogoh saku untuk kotak amal masjid atau memberi makan orang miskin. Padahal, uang yang kita sedekahkan itulah yang akan menjadi naungan kita di hari kiamat yang panasnya membakar. Selain sedekah dan istighfar, ada sebuah kabar gembira yang sangat agung, khusus untuk kaum wanita. Sebuah jalur VIP menuju surga yang Allah sediakan, yang syaratnya sebenarnya sangat sederhana jika dijalani dengan keimanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Ahmad yang artinya, apabila seorang wanita sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya, dan taat kepada suaminya, maka akan dikatakan kepadanya di hari kiamat, masuklah engkau ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau sukai. Masya Allah, coba perhatikan. Allah tidak mensyaratkan wanita harus berperang mengangkat pedang.
Allah tidak mensyaratkan wanita harus menjadi pemimpin negara. Cukup dengan 4 hal. 1. Sholat fardu dijaga. 2. Puasa Ramadan ditunaikan. 3. Menjaga harga diri dan kehormatan dari zina dan pergaulan bebas. 4. Taat kepada suami dalam hal yang ma'ruf, kebaikan. Hanya dengan 4 hal ini, surga dengan 8 pintunya terbuka lebar. Silahkan pilih, wahai wanita mulia, dari pintu mana engkau ingin masuk. Apakah pintu Ar-Rayyan, pintu solat, pintu sedekah, semuanya memanggil namamu? Ini adalah kemuliaan yang luar biasa. Ketaatan kepada suami, yang seringkali dianggap berat oleh ego kita, ternyata adalah tiket emas menuju keabadian. Menahan lisan saat marah, tersenyum saat melayani suami, bersyukur atas nafkah yang diberikan meski sedikit, itu semua adalah jihad bagi seorang wanita. Namun saudaraku, penyesalan selalu datang terlambat bagi mereka yang abai. Bayangkanlah sejenak mereka yang kini sudah berada di alam kubur. Mereka yang dulunya sibuk dengan ghibah, mereka yang dulunya durhaka pada suami, mereka yang dulunya pamer ibadah di media sosial. Kini mereka sendirian, gelap, sempit. Mereka berteriak, "Ya Tuhan kami, kembalikanlah kami ke dunia. Kami ingin bersedekah, kami ingin beramal soleh, kami akan taat pada suami kami, kami akan menjaga lisan kami." Tapi teriakan itu hanya memantul di dinding tanah yang dingin. Waktu sudah habis, buku catatan sudah ditutup, malaikat munkar dan nakir sudah datang dengan wajah yang garang, palu godam sudah diangkat. Jangan sampai kita menjadi seperti mereka. Selama nafas masih berhembus, selama jantung masih berdetak, pintu taubat masih terbuka lebar. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Sebesar apapun dosa kita, ampunan Allah jauh lebih besar. Mungkin kita pernah membentak suami kita, mungkin kita pernah meremehkan kebaikannya, mungkin lisan kita pernah tajam melukai tetangga, mungkin ibadah kita pernah tercampur ria. Detik ini juga, marilah kita beristighfar. Astaghfirullahaladzim. Pulanglah ke rumah, mintalah maaf pada pasanganmu, peluklah dia, katakan terima kasih atas perjuangannya. Hapuslah air mata tetangga yang pernah kita sakiti dengan permintaan maaf yang tulus. Bersihkanlah niat ibadah kita hanya untuk Allah semata. Karena sesungguhnya neraka itu nyata, panasnya nyata, siksanya nyata, tapi surga juga nyata. Dan Allah sangat rindu menyambut hamba-hambanya yang bertaubat. Saudaraku, sahabat Sirah Official yang dirahmati Allah, kisah tentang mayoritas penghuni neraka ini bukanlah untuk menakut-nakuti tanpa tujuan, bukan pula untuk merendahkan derajat wanita, sama sekali bukan. Justru ini adalah bentuk cinta Rasulullah kepada umatnya. Beliau tidak ingin umatnya, terutama kaum wanita yang memiliki kedudukan mulia dalam Islam, tergelincir ke dalam jurang kehinaan hanya karena hal-hal yang sepele di mata manusia, tapi besar di mata Allah. Ingatlah, wanita solehah adalah perhiasan dunia yang terindah. Wanita solehah yang taat pada Allah dan suaminya, yang menjaga lisannya, kelak di surga akan menjadi ratu bagi bidadari-bidadari bermata jeli. Kecantikan wanita dunia yang beriman akan jauh mengalahkan kecantikan bidadari surga. Karena wanita dunia berjuang melawan hawa nafsu, mereka merasakan lelahnya ibadah, mereka merasakan sakitnya bersabar. Maka, jadilah wanita-wanita yang cerdas. Cerdas dalam memilih kata-kata, cerdas dalam mengelola emosi, cerdas dalam bersyukur. Jangan biarkan setan membisikkan rasa tidak puas di hati kita. Jangan biarkan setan menghias lisan kita dengan kata-kata ghidah dan fitnah yang manis diucapkan, tapi pahit di akhirat. Dan bagi para suami, para ayah, para laki-laki, kisah ini juga tamparan keras bagi kita. Tugas kita adalah membimbing. Jagalah istrimu, anak perempuanmu, ibumu dari api neraka. Sebagaimana firman Allah dalam surah At-Tahrim ayat 6.
Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jangan biarkan istri kita larut dalam dosa lisan, tegurlah dengan lembut. Jangan biarkan anak perempuan kita pamer aurat atau pamer ibadah, bimbinglah dengan kasih sayang. Karena jika mereka masuk neraka, kita pun akan ditanya pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Hidup ini singkat, saudaraku. Kematian mengintai kita setiap saat. Kain kafan kita mungkin sedang ditenun, liang kubur kita mungkin sedang digali. Tidak ada jaminan kita akan bangun esok pagi. Maka, marilah kita tutup kisah ini dengan menundukkan kepala, merendahkan hati serendah-rendahnya di hadapan Raja di Raja, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa yang kami sengaja maupun yang tidak kami sadari. Ampunilah kekhilafan lisan kami yang sering menyakiti hati orang lain. Ampunilah hati kami yang seringkali tidak bersyukur atas nikmat-Mu dan kebaikan pasangan kami. Ya Allah, selamatkanlah kami, orang tua kami, pasangan kami, dan anak-anak kami dari jilatan api neraka. Haramkanlah wajah kami dari sentuhan api yang menyala-nyala. Jadikanlah kami hamba yang pandai bersyukur, hamba yang ikhlas dalam beribadah, dan hamba yang terjaga lisannya. Ya Allah, jika selama ini ada niat di hati kami untuk pamer, untuk dipuji manusia, maka bersihkanlah hati kami saat ini juga. Tanamkanlah keikhlasan yang murni, hanya mengharap wajah-Mu. Anugerahkanlah surga Firdaus-Mu kepada kami. Pertemukanlah kami dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kumpulkanlah kami bersama orang-orang soleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih telah menyimak kisah ini sampai akhir. Jika Anda merasa video ini bermanfaat dan menjadi pengingat bagi diri sendiri dan keluarga, silahkan bagikan kepada orang-orang yang Anda cintai. Satu kali Anda membagikan, bisa jadi itu menjadi jalan hidayah bagi orang lain dan pahalanya akan mengalir kepada Anda. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif Islami berikutnya dari Sahabat Sirah Official. Tuliskan doa terbaik Anda atau sekadar kata amin di kolom komentar sebagai tanda kita saling mendoakan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.